wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Sujud tilawati, pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang sujud tilawah. Sujud tilawati arba asyarota sajidatan. Sujud tilawah ada 14 sujudan. Dan ada 14 tempat ya, ada 14 tempat ketika kita membaca Al-Qur'an itu disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Tusannu dakhilas sholati wa kharijaha. Disunahkan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Makanya kan kita sebagai orang Indonesia ketika jamaah di Mesir sering terkecoh ya kan, biasanya baca ayat sajadah ngirainnya itu mau ruku, ternyata sujud tilawah ya. Kalau imam di sini kan ya pasti sujud tilawah kalau membaca ayat sajadah kan gitu. Fi arba'ata asyara maudhi'an minal Qur'an. Ada 14 tempat di dalam Quran itu. Kalau yang kitabnya sama dengan saya ada taklikannya ya di mana saja itu ya. Ada 14 tempat ya, pokoknya itu ayat-ayat sajadah itulah. 2 di ayat Hajj, A'raf, surat Ar-Ra'du, wan Nahl ila akhir. Walaisa minha shad, dan bukan termasuk dari ayat sajadah atau ayat yang disunahkan membaca sujud tilawah adalah shad. Shad ya, ayat shad itu bukan termasuk dari sujud tilawah. Bal sajdaduha sajdatu syukrin. Gimana ayatannya, ada yang apa? Shad. Nggak ada yang hafal Quran. Shad, saya bukan hafal Quran sih. Ada yang hafal? Ya udah nanti biar sorry ya. Shad. Bal sajdatuha sajdatu syukrin, tapi sujudnya itu adalah sujud syukur, bukan sujud tilawah. Ini saya cari dulu. Shad. Apa sih lanjutannya shad? Balil ladzina kafaru fi izzati wa shiqaq kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw. Itu pokoknya. Jadi intinya kalau dalam ayat shad itu sujudnya adalah sujud syukur, karena mungkin ayatnya adalah ayat isinya suratnya adalah syukur ya. Nah, tapi ya itu, jadi dia bukan termasuk sujud tilawah. Apa sih bacaan dalam sujud tilawah? Itu adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaannya kalau kita melakukan sujud tilawah. Oke, langsung sujud syukri. Nah, atau sujud tilawah itu kalau kita misal baca Al-Quran tapi malas sujud nih, ya malas mungkin, atau pokoknya lagi nggak mood untuk sujud, ya bisa diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, bisa diganti dengan itu 3 kali. Ada yang mengatakan 4 kali. Misal kita lagi baca Quran, nemu ayat sajadah, ya udah, kalau tidak mau sujud ya baca itu sebagai penggantinya. Subhanallah alhamdulillah ila akhir. Sujud syukri selanjutnya adalah sujud syukur. Sujud syukri sajadatun tusannu kharijas sholati faqat. Sujud syukur adalah sujud, bentar ya. Oh ya, ini perlu saya jelaskan bahwa ketika kita dalam keadaan sholat ya sudah, tinggal kita niat untuk sujud tilawah. Tapi kalau kita misal membaca Quran di luar sholat, ya membaca Quran di luar sholat, nemu ayat sajadah, maka caranya adalah nggak boleh langsung sujud, enggak, tetap harus takbir, ya tetap harus takbir sujud. Jadi kalau di luar sholat maka niat takbiratul ihram, sujud, duduk, kemudian ya duduk, salam gitu aja ya. Udah duduk salam, berarti Allahu Akbar, sujud, duduk, salam. Jadi gitu ya. Karena apa? Ya karena sujud itu kan
laisat illa fis sholat, kan gitu ya. Sujud itu tidak ada kecuali di dalam sholat. Makanya ketika kita mau sujud apapun, itu sebenarnya semuanya harus diawali dengan takbir ya. Sujud syukur juga begitu. Ini sujud syukur juga langsung sujud begitu ya. Karena apa? Karena sujud itu sesuatu yang sakral. Kalau tidak diawali dengan takbir atau dengan niat, maka kan ya bisa sujud apapun gitu ya, bukan kepada Allah. Makanya kan kita sujud kepada pohon, walaupun tidak ada niat ibadah, itu hukumnya tetap bisa murtad, tetap bisa keluar dari Islam. Walaupun hatinya tetap iman, itu tidak diperbolehkan. Berbeda dengan ucapan ya. Kalau kita ngomong saya tidak beriman lagi, tapi karena ikroh itu masih boleh. Tapi kalau sujud kepada berhala dipaksa, itu tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Oke. Sujudu syukri sajidatun tusannu kharija sholati faqat. Jadi sujud syukur adalah sujud yang disunahkan di luar sholat saja. Inda huduthi ni'matin, ketika kita mendapat nikmat, au indifa'in nikmatin, atau terhindar dari sebuah bala ya, dari sebuah bala. Kita di jalan hampir ketabrak mobil tapi nggak jadi. Nah, itu namanya indifa'u nikmatin ya, indifa'u nikmatin. Jadi bahasa Arab itu keren. Ni'mah sama nikmah itu sudah berbeda makna. Cuma beda qaf sama ain ya, beda qaf sama ain. Alam itu alamun itu nama ya, atau alam. Kalau alamun itu sakit, makanya nggak boleh kita robbil alamin, itu kan gimana, Tuhannya orang-orang sakit jadinya ya. Robbil alamin dan lain-lain. Nah, itulah banyak bahasa Arab tuh yang cuma kita ganti satu huruf itu sudah berbeda makna. Banyak banget. Auru'yati mubtalan, atau melihat orang yang terkena musibah. Misal kita lihat orang buta, itu disunahkan untuk sujud syukur. Jangan kita syukur kita diberi kelengkapan anggota begitu ya. Nah, itu kita juga disunahkan untuk sujud syukur. Awasin, atau melihat orang maksiat, alhamdulillah kita terhindar dari maksiat itu, tidak melakukan maksiat itu juga disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Bacaannya sama dengan sujud tilawah, atau boleh bebas sebenarnya, boleh alhamdulillah atau istighfar atau apalah ya, pokoknya dzikir kalau sujud syukur. Tapi beberapa ulama bilang bahwa tata caranya atau bacaannya sama persis dengan sujud tilawah, sujud syukur. Makanya kalau habis ngegolin itu harusnya Allahu Akbar. Misal pemain bola ya, habis ngegolin itu Allahu Akbar, takbir dulu baru sujud ya. Takbir dulu baru sujud. Itu tata cara yang memang perlu diluruskan. Sholatun nafli. Oke, selanjutnya kita membahas tentang sholat sunnah. An-naflu lughatan az-ziyadah. Sunnah atau naflu secara bahasa adalah tambahan. Ya, secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Wa syar'an, dan secara syarak, ma tolabahu asyar'u tolaban ghaira jazimin. Apa yang dituntut oleh syariat tapi tuntutannya itu ya tidak sampai wajib gitu ya. Ghaira jazimin, tidak sampai wajib. Diperintahkan tapi tidak sampai wajib. Itu namanya an-naflu. Wa nawafilus sholati katsiratun. Dan sholat sunnah itu ada banyak. Minha, diantaranya al-idani, sholat id, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri. Jadi nggak wajib ya, sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Tapi kan orang-orang sekarang banyak yang harus sholat id tapi tidak sholat Jumat kan ya. Ini setahun sekali ini. Sholat id setahun sekali, Jumatan cuma seminggu sekali. Tapi kalau kita bilang secara tarotub atau secara tartib ya,
masih wajib sholat Jumat kan gitu daripada sholat id. Sunnah hukumnya, sunnah muakkad. Wal kusufani, kemudian sholat dua gerhana. Nah, kemana ada yang sholat gerhana nggak? Nggak ada ya. Seperti Azhar kemarin gerhana bulan, atau banyak lah kemarin yang ada yang sholat gerhana. Katanya di Azhar imamnya salah ya. Ada yang sholat di Azhar? Nggak ada. Ya itu katanya. Ya nanti kita belajar tata cara sholat gerhana juga ada di sini. Ya. Jadi sholat gerhana itu salah satu sholat yang tata caranya berbeda dengan sholat biasa. Wal istisqa'u, kemudian sholat minta hujan. Sholat meminta hujan. Wal witru, sholat witir. War rawatibu, sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah, itu namanya sholat rawatib. Wat tarawihu, sholat tarawih. Wad duha, sholat duha. Wat tahiyatu, sholat tahiyatul masjid. Wa sunnatul wudu'i, sholat sunnah wudu. Wa tartibu hadhi fil fadli katartibiha fil dzikri. Jadi keutamaan sholat-sholat ini sudah diurut ya. Yang disebutkan pertama berarti yang paling utama sholat id. Kemudian yang kedua sholat kusuf ila akhir. Itu udah sesuai. Sholatul aidaini, selanjutnya sholat id. Sholatul aidaini, Idul Fitri wa Idul Adha, rak'atani yukabbiru fil ula minhuma nadban bainal istiftahi wa ta'awudhi sab'an. Wa fi tsaniyati qabla ta'awudhi khamsan. Sholat id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu adalah sholat 2 rakaat. Takbir yang dilakukan pada rakaat pertama secara sunnah ya, sunnah hukumnya itu adalah 7 kali. Allahu Akbar ya. Di antara istiftah dan ta'awud, berarti baca istiftah dulu, kabira walhamdulillah, baru Allahu Akbar gitu. 7 kali. Wa fi tsaniyati, dan di rakaat yang kedua sebelum ta'awud itu sebanyak 5 kali takbir. Allahu Akbar 5 kali. Makanya kalau kita ketinggalan ya nggak perlu nyusul ya, maksudnya ya udah gitu. Kan biasanya ada yang ketinggalan ya. Iya, cuma kebagian 2 atau 3 ya sudah. Karena hukumnya adalah sunnah. Wa yaktubu ba'daha nadban khutbataini. Dan setelah sholat disunahkan khutbah 2 kali. Yukabbiru fil ula minhuma tis'an. Khotib bertakbir pada khutbah pertama sebanyak 9 kali, kemudian pada khutbah kedua sebanyak 7 kali. Wa waktuha, dan waktunya sholat id adalah ba'da tulu'i syamsi waz zawal. Setelah terbitnya matahari dan diantara terbitnya matahari dan zawal. Jadi ya nggak apa-apa sholat id jam 11, jam 10 itu masih tidak apa-apa. Cuma yang paling sunnah memang ba'da tulu'i syamsi qadra rumhin. Jadi waktu sholat duha ya, waktu sholat duha itu waktu yang paling afdol untuk melakukan sholat id. Irtifa'u syamsi qadra rumhin. Sholatul kusufaini, selanjutnya sholat gerhana ya, khusuf wal kusuf. Khusuf rembulan, kusuf syams. Sholatul kusufi syamsi, terus beberapa lama ada yang bilang ilahuma sawa, ilahuma bimaknan wahid, baik khusuf mau pakai kha, mau pakai kaf, itu bisa untuk bulan ataupun matahari. Ada yang bilang begitu dalam satu riwayat. Sholatul kusufi syamsi wa khusufil qamari rakaatan. Ini sholat kusuf atau gerhana ya, itu 2 rakaat. Wa tajuzu fiha salatu kaifiyat, dan dalam sholat gerhana itu boleh 3 cara. Ihdaha wahya aqalluha, yang pertama ini adalah paling minimalnya, antusalla karok'atai sunnati subhi, sholat seperti hanya sholat 2 rakaat sunnah subuh, nanti ya sholat seperti biasa saja ya, sholat seperti biasa. Tsaniyatuha, tata cara yang kedua, antusalla biziyadati ruku'aini wa qiyamaini bila tatwilin. Jadi rukuknya 2 kali, berdirinya dua kali di setiap rakaat, 2 rakaat, tapi berdirinya 2 kali, kemudian rukuknya dua kali. Jadi sholli sunatal khusufi, misal Allahu Akbar rukuk ya, Allahu Akbar lagi,
Allahu Akbar, ruku lagi, baru sami Allahu liman hamidah. Nah itu di setiap rakaat begitu. Itu kalau sholat gerhana. Makanya ya itu dua kali berdiri dan dua kali ruku. Orang yang nggak tahu itu pasti sujud gitu. Nggak tahu justru. Ya, makanya kita biar tahu lah, biar nggak kecilik pas sholat gitu, pas sholat gerhana minimal tahu lah caranya ya. Jadi dua kali berdiri, dua kali ruku. Bila takwil, nah ini yang cara kedua, ya sudah nggak usah dipanjang-panjangin suratnya, maksudnya begitu, nggak usah panjang-panjang. Atau rukunya ya, jadi ya sudah seperti sholat biasa, cuma bedanya berdiri dua kali sama ruku dua kali. Kemudian salisatuha yang ketiga, antusolla kadzalika bitatwil. Jadi sholat tapi dipanjangkan ya, dipanjangkan, surahnya dipanjangkan, baca apa namanya, baca suratnya yang Baqarah misal itu, kalau mau tatwil, tasbihnya diperbanyak ya, jadi subhana rabbiyal azim itu diperbanyak setara membaca, kalau di sini ya setara membaca surat al-Baqarah, yaitu panjang, makanya itu ya, jadi lamanya itu nggak main-main ya, di sini bener-bener lama gitu ya, bener-bener lama. Ada yang sudah pernah sholat tasbih itu kan juga lama ya, sholat tasbih itu lama, tasbihnya banyak, bisa 100 per ruku ya, atau per sujud 100 tasbihan, itu kan juga lama, kayak gitu lama. Jadi dipanjangin sholatnya. Wa yusannu ba'daha khutbatan. Nah setelah sholat disunahkan untuk khutbah dua kali, jadi mirip-mirip sholat id ya, mirip-mirip sholat id. Sholatul istisqa, selanjutnya sholat istisqa. Sholatul istisqa'i rakaatan. Sholat istisqa itu 2 rakaat. Ka sholatil idi, seperti halnya sholat id. Wa yusannu qablaha aw ba'daha wa huwa al-afdal khutbatani ka khutbatayil id. Disunahkan sebelumnya atau setelahnya, dan ini adalah yang paling utama, untuk melakukan 2 khutbah seperti 2 khutbah dalam sholat id. Wa yubdilu at-takbira fihima bil istighfar. Nah tapi bedanya di khutbahnya itu diganti dengan istighfar, ya astagfirullahaladzim, astagfirullah, bukan takbir lagi, diganti dengan istighfar. Dan juga disunahkan ya ketika sholat istisqa itu untuk puasa selama 3 hari. Nah, jadi sebelum melakukan sholat istisqa itu juga ada kesunahan untuk melakukan puasa selama 3 hari. Supaya apa? Kita supaya lebih mustajab, supaya lebih diijabah begitu. Bahkan kalau kita baca takrib itu ya, imam itu disuruh untuk masyarakatnya agar selama 3 hari itu mengurangi maksiat ya, agar cepat hujan. Terus pas sholat istisqa pakai baju yang jelek ya, jadi beda dengan sholat yang lain. Kalau sholat istisqa tuh pakai baju kerja itu nggak apa-apa, pakai baju ke sawah yang penting suci kan gitu. Jadi memang disunahkan untuk apa ya, kita sebagai hamba gitu ya, jadi bahwa menunjukkan kita itu memang tidak punya apapun, kita tidak mampu melakukan apapun, ya Allah semoga engkau kabulkan, bahwa kita itu ya ad'af gitu ya, kita do'if, kita du'afa ya. Nah itu nahnul fuqara wa antal ghani kan gitu. Jadi itulah kalau sholat istisqa, pokoknya harus sejelek-jeleknya, pokoknya harus serendah-rendahnya, bajunya jelek, mengurangi maksiat, pokoknya harus begitu. Nah kemudian di tengah panas, kalau sunahnya tengah hari ya, setelah zuhur itu panas-panasnya pokoknya, di tengah lapangan. Nah itu sunahnya begitu. Sholatul witri, selanjutnya adalah sholat witir. Sholatul witri min rok'atin ila ihda asyarota. Sholat witir itu mulai dari 1 rakaat sampai 11 rakaat. Makanya ketika misal beberapa orang yang mengkritik masalah tarawih, tapi dengan hadis yang bahwa Nabi tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat, tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat, itu sebenarnya jumhur ulama mengatakan bahwa hadis itu bukan hadis tentang tarawih, tapi hadis tentang witir. Yang dimaksud adalah Nabi
tidak pernah sholat witir lebih dari 11 rakaat, bukan sholat tarawih. Ya, bukan sholat tarawih. Kalau sholat tarawih Nabi ya 20 itu yang masyru' ya, 20 yang masyru'. Wa waktuha, dan waktunya min ada sholatil isya ila tulu'il fajri. Dimulai dari setelah melakukan sholat isya sampai terbitnya fajar. Kemudian dalam madhab Syafi'i, sholat witir itu sunahnya adalah minimal 3. Tapi sholat sunahnya adalah 21. Jadi tidak di wasol ya, tidak disambung, tidak langsung 3 rakaat 1 salaman, tidak. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i yang lebih afdol adalah 21 atau 2221 begitu. Jadi kalau di wasol atau disambung itu kurang afdol dalam madhab Syafi'i. Jadi tidak sekali 21 begitu, atau ya kalau mau 5 2 2 1. Karena apa? Al aslu fis sholati rakaatan. Karena asal dalam sholat itu ya 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Dulu sebelum ada perintah sholat 5 waktu, itu ya Nabi dan para sahabat sholatnya 2 rakaat. Nah, jadi ketika belum ada sholat maghrib, sholat isya, itu sholatnya 2 rakaat. Ar-rawatibu selanjutnya adalah sholat sunnah rawatib. Ar-rawatibu al-mu'akkadatu asyrun. Sholat rawatib yang hukumnya mu'akkad, sunnah mu'akkad itu ada 10. Wahia rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh atau sholat fajar ya. Ini paling utama. Wa rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'da, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaatani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. Wa ghairul mu'akkadat isnata asyarata. Dan sholat rawatib yang tidak sunnah mu'akkad tapi hanya sunnah saja. Apa sih bedanya sunnah mu'akkad sama bukan? Jadi sunnah mu'akkad itu ma wadhaba alaihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang diistiqomahi oleh Nabi. Nabi sama sekali tidak pernah meninggalkan itu. Meninggalkan pun dikodok. Nah itu namanya mu'akkad. Sholat tahajud itu juga sunnah mu'akkad. Bahkan dulu di awal-awal sholat tahajud itu wajib bagi Nabi, cuma dinasih kan ya, cuma dinasih. Warong atani ba'dal maghrib, oke. Wa ghairul mu'akkadat isnata asyarota. Wahia rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, dengan artian lebih dari 2 rakaat. Misal kita sholat 4 rakaat sebelum zuhur, yang 2 rakaat ini mu'akkad, yang 2 rakaat sisanya itu ghairu mu'akkad. Maksudnya begitu. Wa rakaatani ba'da, sama 4. Kalau kita mau sholat 4 rakaat setelah zuhur, maka 2 rakaat yang terakhir itu tidak mu'akkad. Wa arba'un qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar. Wa rakaatani qoblal maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Nah ini yang 2 rakaat sebelum maghrib, ini sebenarnya mukhtalafun baina Syafi'iyah ya. Jadi diperdebatkan, khilaf antara ulama Syafi'iyah sendiri, ada yang mensunahkan, ada yang tidak. Ya apa ya, karena begini, karena apa? Karena kalau kita lihat dalam waktu maghrib kemarin itu kan ada khilaf. Ada yang mengatakan waktu maghrib yamtaddu ila isya. Ada yang mengatakan waktu maghrib itu ya sampai isya. Ada yang mengatakan waktu maghrib itu ya cuma sholat 5 rakaat dan juga waktu untuk bersuci. Makanya ada beberapa ulama yang tidak mensunahkan qobliyah maghrib, karena kalau kita umpamakan waktunya adalah pendapat yang tadi ya, yang cuma toharoh dan 5 rakaat, itu kan berarti cuma cukup untuk wudhu, bersih-bersih, sholat maghrib dan juga sholat ba'diyah maghrib, sudah ya. Makanya beberapa ulama tidak mensunahkan sholat qobliyah maghrib karena waktunya yang sangat sempit.
Wa rakaatani qoblal isya, 2 rakaat sebelum isya. Sholatu tarawih, sholat tarawih. Sholatu tarawih asyruna rakaatan. Sholat tarawih itu 20 rakaat. Jadi hampir semuanya muttafaq ya. Dalam madzhab arba'ah semuanya sepakat bahwa sholat rakaat itu al aslu adalah asyruna rakaat. Ya, 20 rakaat. Terus begini, ada kaidah dalam usul fikih bahwa sesuatu yang ta'abudi, sesuatu yang misal ibadah itu kan ta'abudi ya, tidak makul, tidak ada logika di baliknya, pokoknya perintah. Sesuatu yang ta'abudi kemudian kok tanah kolahu atau talak kohu as-sahabatu bil qabul, dan itu disebarkan oleh para sahabat, nah maka itu dianggap sebagai apa namanya, dianggap sebagai hadis yang sahih. Yang artinya itu seakan-akan adalah nabi yang mengatakan. Contohnya adalah ini asyruna. Memang tidak ada hadis nabi yang secara sharih mengatakan bahwa sholat tarawih harus 20 rakaat. Cuma dari zaman sahabat itu semuanya menukil bahwa sholat tarawih adalah 20 rakaat. Walaupun nabi tidak pernah mengatakan secara sharih atau hadisnya mungkin tidak sampai kepada kita, nabi pernah mengatakan tapi hadisnya nggak nyampe kepada kita, maka qaulu sahabat itu sudah bisa dicukup sebagai hujjah ya, qaulu sahabat dalam masalah ini. Karena kalau kita lihat hadis memang sulit untuk cari hadis yang bahwa tarawih adalah 20 rakaat. Tapi karena ini adalah sesuatu yang ta'abudi dan dinukil oleh para sahabat, maka ini cukup untuk menjadi sebuah hujjah ya. Karena kalau sesuatu yang ta'abudi itu tidak mungkin dari hasil ijtihad para sahabat ya. Kalau sesuatu yang ta'abudi seperti ini kan nggak mungkin sahabat ijtihad sendiri kemudian mengatakan tarawih 20 rakaat. Karena apa? Karena hal seperti ini bukan majalul lil ijtihad. Karena bukan hal-hal yang bisa diijtihadi. Ya, beda dengan hal-hal yang lain. Sesuatu yang ta'akuli misalnya itu bisa diijtihadi. Tapi sesuatu hal yang seperti ini tidak bisa, laisa majalan lil ijtihad. Kullalailatin min Ramadan. Jadi 20 rakaat setiap malam. Wa yajibu an takuna masnan. Nah ini ya, sholatnya 2. Nggak boleh langsung 4, nggak boleh langsung 6 sekali salam, itu nggak boleh. Wa waktuha min ada'i sholatil isya'i ila tulu'il fajri. Dan waktunya adalah dimulai dari sholat isya, setelah sholat isya nyampe terbitnya fajar. Kalau dalam madzhab Maliki, sholat tarawih itu 36 rakaat. Karena apa? Karena setiap 4 rakaat diselingi ditambah lagi 2 rakaat. Karena apa? Karena untuk apa namanya bahasa? Menggantikan atau untuk, kan begini, kalau di Mekah itu setiap 4 rakaat tawaf dulu ya. Makanya orang Madinah itu nggak mau kalah ini pahalanya ya. Orang Mekah bisa tawaf, maka orang Madinah ya udah tambahin aja rakaatnya. Karena apa? Supaya yu'adilu ahla Makkah. Supaya tarawihnya itu setara dengan orang-orang di Mekah. Mereka tawaf, kita tambah rakaat. Makanya dalam madzhab Malik, karena madzhab Malik itu salah satu hujahnya adalah af'alu ahli Madinah ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Madinah. Maka dari itu dalam madzhab Maliki itu adalah 36 rakaat, bukan 20 gitu ya. Karena tadi supaya ya ngimbangi orang Mekah lah ya. Mereka tawaf, kita tambah rakaat gitu. Oke, sholatul duha, selanjutnya sholat duha. Aqallu sholatul duha rakaatan. Sholat duha paling sedikit adalah 2 rakaat. Wa afdaluha tsamanin. Paling utama adalah 8. Wa aktsaruha 12. Dan paling banyaknya adalah 12. Ini ya tahu jepitan ya. Nah, ini ada waqala Ibnu Hajar al-aktsar 12. Paling banyaknya 12, paling sedikit 2, tapi yang paling utama adalah 8. Karena apa? Karena 8 ini mawadzuba alaihi Rasulullah. Ya, apa yang ya pasti dilakukan Rasulullah pasti 8 gitu. Waktuha, dan waktunya minir tifa isyamsi qadra rumhin ilal istiwa. Dari mulai terangkatnya matahari setinggi 1 tombak sampai waktu istiwa. Itu waktu sholat duha.
Makanya kaidah ini kalau kita baca dalam kaidah fikih kan ada kaidah fikih maka na aksaro fi'lan karena aksaro fadlan, ada kaidah itu. Jadi apa yang dilakukan lebih banyak maka keutamaannya juga lebih banyak. Nah ini salah satu kasus yang dikecualikan. Karena apa? Karena dalam kasus sholat duha 8 rakaat lebih baik daripada 12 rakaat. Padahal kaidahnya maka na aksaro fi'lan karena aksaro fadlan. Ini termasuk yang dikecualikan. Misal kita sholat tahajud 20 rakaat sama 10 rakaat, bagusan mana? Ya bagus 20 rakaat. Ya semakin banyak semakin bagus, itu dalam ibadah-ibadah yang lain. Cuma dalam sholat duha ini pengecualian. Tahiyatul masjid. Selanjutnya adalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidi lidakhilihi ayya waqtin rakaatani fa aktsar. Jadi sholat tahiyatul masjid itu disunahkan bagi orang yang masuk masjid kapanpun 2 rakaat. Ya. Jadi kapanpun kita masuk masjid itu disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat atau lebih. Makanya